Selamat datang di Cangkir Podcast, podcast yang akan membahas seputar hidup, cinta, dan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa jumpa kembali ya. Kita bisa ngobrol kembali ya. Kita bincang-bincang ya, sambil rokokan, sambil ngopi ya. Oh ya, kemarin ini ada pertanyaan dari temen ya. Gimana sih cara menjelaskan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk ya, kebaikan dengan keburukan itu gimana ya, uraiannya gimana? Soalnya kadang orang itu bercita-cita jadi jadi penjahat ya, bercita-cita jadi preman gitu ya. Oke, untuk kali ini saya akan jelaskan ya secara detail mungkin ya, menurut saya, tapi detail menurut saya. Jadi sebetulnya ya, kebaikan dengan keburukan itu sesuatu yang sangat jelas ya. Jelas sekali, sejelas-jelasnya ya. 1 tambah 1 2 gitu jelasnya. 1 tambah 1 2 jelas ya. Semua orang tahu ya kalau 1 tambah 1 2 gitu ya. Ya, keburukan ya juga seperti itu, jelas sekali ya, keburukan ya jelas, kejelekan ya jelas ya. Tidak samar ya, jelas ya. Nah, kemudian keburukan itu apa? Kejelekan itu apa? Atau dalam bahasa agamanya adalah dosa itu apa? Keburukan atau dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita itu tidak nyaman. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita itu resah, gelisah, tersiksa. Itu adalah dosa. Nah, kalau kebaikan atau pahala itu adalah sesuatu yang membuat kita itu nyaman, tenang, tentrem ya, senang, gembira. Nah, sebetulnya orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa itu, orang-orang yang jahat itu, dia menyiksa dirinya sendiri. Secara tidak sadar dia telah menyiksa dirinya sendiri, membuat dirinya sendiri sengsara. Buktinya apa ya? Buktinya ketika dia itu misalkan jadi perampok atau jadi maling lah ya, jam 1 malam itu jalan ke daerah-daerah tertentu, mana sasaran yang sapi yang mau dicuri mana. Itu kan jam 1 dia itu kan jalannya itu kan di tempat-tempat yang sepi ya. Sekiranya orang tidak tahu ya. Padahal orang-orang yang baik di rumahnya santai, lagi ngobrol sama istrinya, lagi bercinta sama istrinya, lagi makan malam sama istri, tenang dia. Tapi orang-orang yang jahat, jam 2 malam, jam 3 malam dia masih berada di daerahnya orang, berada di halaman orang. Dia mau mencuri. Itu pun dia itu ketakutan. Ya takut ketemu sama orangnya, ya takut di masa ya. Kalau ketemu polisi nanti ya apa ya. Semuanya serba ketakutan dan itu tidak nyaman. Misalkan dia itu jadi begal misalkan, itu pasti tidak nyaman. Waktu proses mau begal itu dia itu penuh ketidaknyamanan, penuh dengan kegelisahan. Apalagi kalau sampai ketemu ya, sampai dimasa oleh masyarakat, itu kan banyak para begal itu kan dimasa hingga mati ya. Pokoknya tidak nyaman. Misalkan selingkuh ya, istrinya orang diambil, itu tidak nyaman. Pasti itu gerak-geriknya, setiap langkahnya dia itu mesti tidak nyaman, mesti dipenuhi oleh rasa ketakutan, dipenuhi oleh rasa gelisah. Lalu istrinya orang ya. Banyak kan kasus-kasus atau kejadian orang itu dibunuh ya, dibunuh kadang sampai tangannya putus ya, itu dibacok, itu gara-gara ngambil istrinya orang. Itulah akibatnya orang yang itu kan dosa, tidak nyaman, memang serba tidak nyaman. Atau mungkin dia itu menjadi perampok ya, atau jadi apalah ya, bajing loncat atau apa. Semua keburukan itu pasti tidak nyaman. Mungkin kita itu pernah melakukan kesalahan ya, dimana kesalahan itu misalkan kesalahan yang kecil ya, sekecil apapun kesalahan itu mesti tidak nyaman. Melanggar misalkan dari aturan kantor ya,
atau melanggar dari aturan pabrik, itu kita tidak nyaman karena potensinya nanti dipecat ya. Yang namanya kesalahan itu pasti tidak nyaman. Nah sebaliknya, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat kita itu tentrem, membuat kita itu tenang, bahagia dan gembira, adem ayem. Contoh ketika itu senang pada seorang wanita, ya dilamar ya, kemudian diterima, kemudian kita akad nikah, ya santai, kita kemana saja berduaan atau kita itu bercinta ya, bersetubuh bagaimanapun, hamil ya tidak ada masalah, karena itu kebaikan dan semua orang akan gembira. Wah itu sudah punya anak, sudah hamil, padahal 1 tahun yang lalu masih belum ya. Wah istrinya ya bahagia. Coba kalau selingkuh ya, atau hamil di luar nikah, itu kan buruk ya. Semua masyarakat pasti mencaci dan itu menjadi celah yang luar biasa. Mesti kan malu kan, seolah-olah wajah keluarganya dipenuhi dengan kotoran ya. Kalau hamil di luar nikah, kita misalkan kerja ya sudah, misalkan kerja dagang bakso atau kita jual HP atau jualan pulsa, itu kan tenang kan, karena itu sebuah perbuatan yang baik. Coba kalau keburukan, mencuri atau merampok dan lain sebagainya, itu pasti dipenuhi dengan rasa gelisah, dipenuhi dengan rasa tidak tenang. Jadi jelas ya bahwa secara tidak sadar orang yang berbuat buruk, orang yang berbuat jahat ya, berbuat tindakan-tindakan kriminal ya, itu adalah secara tidak langsung menyiksa dirinya sendiri, membuat dirinya itu tersiksa, gelisah, tidak nyaman. Dan orang-orang yang berbuat baik, orang yang baik itu adalah seseorang yang membuat dirinya itu nyaman, tentrem, bahagia dan senang. Nah sehingga ya dalam agama itu kan dilarang, kejahatan, keburukan itu dilarang ya, kebaikan itu diperintah. Itu sebetulnya kan rahmat bagi kita, sebuah bentuk kasih sayang ya, bentuk kasih sayang dari Tuhan pada kita ya. Apalagi cobalah begini ya, kalau misalkan keburukan itu diperintahkan, itu malah jadi ribet, membuat kita itu tersiksa ya. Ini kan sudah untung ya, kita harus bersyukur. Zina dilarang, mencuri dilarang ya, memperkosa wanita dilarang ya, begal dilarang, nipu orang dilarang, itu enak ya. Justru kalau dibalik malah kita tersiksa ya. Coba misalkan zina itu diperintah oleh agama, misalkan diperintah oleh agama, oh ya dula misalkan Lutfi harus berzina dengan Dewi Persik misalkan, diperintah begitu, ada syariat seperti itu misalkan, ada syariat, ada perintah seperti itu. Ini malah ribet. Lutfi seorang yang kere mendapat perintah, anjuran dari agama agar berzina dengan Dewi Persik. Ini kan ribet, orangnya kere ya, ini kan taruhannya banyak ya, perjuangannya banyak ya, berat ya. Ya kalau Dewi Persiknya mau, dirinya Lutfinya kere ya, dia jelek lagi, hitam ya, wah ini kan potensinya ndak akan diterima oleh Dewi Persik. Ini ribet. Ini kan aturan yang ada ini sebetulnya sudah aturan yang sangat rasional dan sangat rasional ya. Ini sudah betul aturan itu. Kita kadang komentar ya, ada saja ya, kita itu kadang komentarnya itu tidak karuan ya, amburadul dan berantakan ya. Jelas ya terkait masalah kebaikan dan keburukan ya. Saya ulangi sekali lagi ya, keburukan ya atau dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita itu menderita, gelisah dan lain sebagainya. Sementara kebaikan adalah sesuatu yang membuat kita itu tenang, nyaman dan tentrem. Itu saja dari saya ya.